Apa kabar saudara? Masih ingat peristiwa tanggal 20 Oktober yang lalu? Ya, benar. Terjadi pergantian kekuasaan di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyerahkan kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam tradisi Jawa, peristiwa semacam itu disebut dengan lereh keprabon. Di samping lereh keprabon ada juga istilah seleh keprabon dan lengser keprabon. Lalu apa kata pakar? Lereh keprabon, seleh keprabon, dan lengser keprabon bermakna sama, yaitu turun tahta. Yang membedakan ketiga klausa itu terletak pada latar belakang yang menyebabkan turun tahta. Kata keprabon merupakan turunan dari kata Prabu yang merupakan sebutan untuk raja. Keprabon berarti keprabuan yang mengalami morfofonemis menjadi keprabon yang dapat diartikan sebagai tahta. Lereh keprabon turun tahta dalam keadaan damai. Mungkin karena memang si penguasa raja sudah merasa saatnya turun tahta dan putra mahkota sudah siap memegang estafet pemerintahan. Sementara itu di dunia modern, lereh keprabon berkemungkinan undang-undang yang membatasi waktu atau masa kepemerintahan seorang penguasa, seorang presiden, dan seterusnya. Di Indonesia yang kita cintai ini, lereh keprabon dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian Presiden Joko Widodo, karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia memang membatasi masa kekuasaan seorang presiden adalah 2 kali 5 tahun. Akan halnya seleh keprabon karena seorang raja, seorang penguasa terpaksa meletakkan jabatan turun tahta karena suatu keadaan yang memaksa dia harus turun tahta, karena dia tidak bisa mengatasi misalnya tuntutan rakyat, demonstrasi, kekacauan, dan sebagainya. Di Indonesia hal ini berlaku atau berlangsung pada diri Presiden Soeharto karena peristiwa reformasi 1998, dan beliau tidak bisa tidak harus turun dari jabatan dan tahta kepresidenan. Sementara itu, lengser keprabon adalah turun tahta karena dipaksa oleh suatu kekuatan. Hal ini berlaku misalnya pada Presiden Soekarno akibat adanya peristiwa G30 SPKI dan Presiden Abdurrahman Wahid karena diturunkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Saudara, alangkah indahnya bila suatu negara, bila suatu pemerintahan
pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai tanpa kekacauan. Namun sejarah mencatat hampir atau katakanlah sangat sedikit pergantian kekuasaan yang dengan damai 100%. Bahkan karena latar belakang lereh keprabuan sekalipun. Di dalam tradisi atau jagat kepemerintahan Jawa ada ungkapan lereh keprabuan madeg pandito. Artinya setelah turun tahta kemudian menjadi orang bijak, menjadi maha guru. Mengapa? Karena pengalamannya sebagai presiden, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai seorang presiden pasti memiliki pengalaman dalam berbangsa dan bernegara, bahkan juga dalam bermasyarakat. Madeg pandito pada masa lalu biasanya tidak hanya turun dari tahta, tetapi juga menghindari dunia ramai, berada di alam sepi untuk menekung, bukan hanya mencari jalan lempang yang dalam istilah Jawa golek dalan padang menuju ke kelanggengan, tetapi juga menjadi tempat berlabuh pertanyaan, tempat berlabuh para petinggi yang kemudian menggantikannya, bagaimana menjalankan pemerintahan, bagaimana bernegara, bagaimana bermasyarakat, dan seterusnya. Tetapi pertanyaan kemudian adalah, kita sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, adakah atau pernahkah kita memiliki seorang raja, seorang pemimpin yang lereh keprabon madeg pandito? Salam.